Kondisi fisik bangunan gedung sekolah SMP Negeri 2 Perbuluan, Kabupaten Dairi saat ini menjadi sorotan dan pertanyaan publik. Pasalnya masih ada kaca jendela sekolah ini yang pecah, plafon yang sudah jebol, dan performance cat dinding gedung yang sudah kusam dan luntur karena sudah lama tidak dicat ulang. Kondisi gedung sekolah seperti ini tentu dapat mengganggu kenyamanan dan konsentrasi siswa dan guru saat melakukan proses belajar dan mengajar di sekolah ini. Padahal sekolah ini setiap tahunnya mendapat bantuan dana BOS yang jumlahnya terbilang cukup banyak. Untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan gedung sekolah seperti ini, pemerintah telah memberikan bantuan dana BOS yang dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Data yang kami peroleh dari Tim Data dan Riset Perkumpulan Elit Tipikor NHICW menyebutkan bahwa mulai pada tahun anggaran 2022 dan 2023, SMP Negeri 2 Perbuluan ini telah menganggarkan dana BOS pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di format BOS K7 hingga puluhan juta rupiah. Angka tersebut belum terakumulasi dengan jumlah dana BOS pada tahap 3 tahun anggaran 2023 karena saat ini belum terakses publik. Kemungkinan angka tersebut akan bertambah setelah terakumulasi dengan dana BOS yang diterima pada tahap 3 tahun anggaran 2023. Pantauan reporter Elit Tipikor NHICW Channel TV Selasa 30 Januari 2024, terlihat banyak kaca nako jendela gedung sekolah ini yang pecah dan plafon gedung sekolah yang sudah jebol namun tidak diganti. Cat dinding bangunan yang sudah kusam, keriting dan luntur karena sudah lama tidak dicat ulang. Anehnya, pada tahap 2 dan tahap 3 tahun anggaran 2020, oknum kepala sekolah ini masih tetap menganggarkan dana BOS sebesar 35 juta rupiah lebih pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah di sekolah ini. Padahal saat itu, Presiden Republik Indonesia Jokowi telah mengeluarkan Kepres dan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi juga mengeluarkan surat edaran yang mengatakan bahwa seluruh kegiatan belajar dan mengajar dilaksanakan secara daring dari rumah karena saat itu Indonesia bahkan dunia sedang menghadapi wabah COVID-19. Lalu saat itu, bagaimana cara kepala sekolah SMP Negeri 2 Perbuluan ini memperbaiki kerusakan-kerusakan fisik bangunan sekolah ini? Melihat besarnya dana yang telah dianggarkan pada komponen pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah pada tahun anggaran 2022 dan 2023 di sekolah ini, maka kerusakan-kerusakan fisik yang ditemukan pada bangunan sekolah ini tidak boleh ada terjadi lagi. Karena itu, diduga kuat oknum kepala sekolah SMP Negeri 2 Perbuluan ini tidak menggunakan dana BOS di sekolah ini sesuai dengan yang ditetapkan pada juknis penggunaan dana BOS setiap tahunnya. Bahkan besar kemungkinan dia juga tidak melibatkan pihak komite sekolah dan para guru dalam mengelola dana BOS di sekolah ini setiap tahunnya, sebagaimana yang dipersyaratkan pada juknis penggunaan dana BOS. Hal itu dia lakukan agar dia dan oknum bendahara BOS SMP Negeri 2 Perbuluan ini dapat menyelewengkan penggunaan dana BOS di sekolah ini dengan leluasa untuk kepentingan pribadi dan golongannya, di mana hal tersebut diduga kuat telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah. Hal tersebut dapat terjadi karena lemahnya pengawasan dan adanya pembiaran yang dilakukan oleh oknum pengawas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi yang ditugaskan untuk mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah ini setiap tahunnya. Maka patut diduga bahwa penyelewengan penggunaan dana BOS di SMP Negeri 2 Perbuluan ini terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM, agar uang negara atau uang rakyat yang diduga telah dikorup oleh oknum kepala sekolah dan bendahara BOS tersebut di atas dapat segera dikembalikan lagi ke kas keuangan pemerintah daerah Kabupaten Dairi. Publik meminta agar BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara segera melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap penggunaan dana BOS di sekolah ini setiap tahunnya, dan hasil audit investigasi tersebut kemudian direkomendasikan ke pihak aparat penegak hukum agar dilakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan penyelewengan penggunaan dana BOS di sekolah ini sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Perbuluan Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, reporter LI Tipikor NHICW Channel TV, Prans dan Tinus Maha melaporkan untuk Anda.